अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita lanjutkan kembali program Tarbiyat Online. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan topik ganjaran berpuasa. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas amal kebaikan dengan berlipat ganda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya ada ganjaran 10 kali semisal itu. Tetapi barang siapa berbuat keburukan, maka ia tidak akan dibalas, melainkan hanya semisal itu, dan mereka tidak akan dianiaya. Quran Surah Al-An'am ayat yang ke-161. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu, Rasulullah SAW juga menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan balasan ganjaran kebaikan dan keburukan bisa berkali lipat. Sebagaimana beliau bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaih hatta ya'malaha fa in amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajali faktubuha lahu hasanatan wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa in amilha faktubuha lahu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, jika seorang hambaku ingin melakukan kejahatan, maka janganlah kalian catat hingga ia melakukannya. Dan jika ia melakukannya, maka catatlah semisalnya. Jika ia meninggalkannya karena aku, maka catatlah kebaikan baginya. Dan jika ia berniat melakukan kebaikan, sedang ia belum melakukannya, maka catatlah kebaikan baginya. Dan jika ia melakukannya, maka catatlah 10 kebaikan baginya, bahkan hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan puasa, bagaimanakah ganjarannya? Baik, saya akan menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama, ganjaran berpuasa itu tidak ada bandingannya. Sebagaimana di dalam hadis Sunan An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, Haddatsana Abu Umamah al-Bakhili qala, Qultu ya Rasulullah, murni bi amri yanfa'unillahu bihi. Qala alaika bisyami fa innahu la mithla lahu. Telah menceritakan kepada kami Abu Umamah al-Bahili. Ia berkata, aku mengatakan, wahai Rasulullah SAW, perintahlah aku dengan suatu perintah yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadaku. Beliau bersabda, hendaklah kamu berpuasa, karena ia tidak ada bandingannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran yang kedua dari berpuasa adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menjadi ganjarannya. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla saumul li wa anna ajzi bihi. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, puasa adalah milikku dan aku sendirilah yang menjadi ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasil aziz bersabda, jika pada bulan Ramadan mereka yang berpuasa mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari sebelumnya, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan dalam ketakwaan, berarti manusia telah masuk ke dalam tabir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika seorang hamba berpuasa demi aku dan pada hari-hari ini meninggalkan sementara perbuatan yang diperbolehkan demi aku, maka aku sendirilah yang akan menjadi ganjaran bagi orang yang berpuasa seperti itu. Sahih Al-Bukhari, kitab tentang saum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjadi ganjarannya, berarti sarana ampunan telah didapat, dan jika itu telah diraih, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ampunan dan taubatnya, berarti dia telah selamat dari api, yakni api dunia dan di akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran puasa yang ketiga adalah dibukanya pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, terdapat pintu khusus bagi orang yang beramal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junjungan mulia Rasulullah SAW bersabda, An Sahlin radhiyallahu anhu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu aina as-sha'imun, fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu, kecuali para shaimun, yakni orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, mana para shaimun? Maka para shaimun berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, An Sahl bin Sa'adin radhiyallahu anhu An-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga ada 8 pintu, di antaranya ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang tidak akan memasuki kecuali orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran puasa yang keempat, yakni akan diampuninya dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, dan barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu sholawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idajtanabal kabair. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran puasa yang kelima, yakni setan dan jin di dalam diri orang yang melakukan puasa akan dibelenggu. Diriwayatkan di dalam hadis Jami' At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan suffidat syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi uttaqa'u min nar wa dzalika kullu lailatin qala wa fil babi an Abdurrahman ibn Aufin wa ibn Mas'udin wa Salman. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang tertutup, serta seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan atau maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ganjaran puasa yang keenam adalah menjadi perisai dari azab api neraka. Diriwayatkan dari hadis Sunan Ibnu Majah, baginda Nabi SAW bersabda, An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khataba was sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar was salatu nurul mumin was siyamu junnatu min nar. Dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain, di dalam Jami' At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Umamah al-Bakhili an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma yawman fi sabilillahi ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samai wal ard. Hada hadisun gharibun min hadisi Abi Umamah. Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Walid bin Jamil
dari Al-Qasim Abu Abdurrahman dari Abu Umamah Al-Bahili dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dengan neraka sebuah parit sejauh langit dan bumi. Hadis ini derajatnya hasan, gharib dari hadis Abu Umamah, hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ganjaran puasa yang ketujuh adalah didoakan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Musnad Ahmad diriwayatkan, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, yaqulu siyamu ayyu rabbi mana'tuhu ta'am wasyahwati bin nahar fasfi'ni fihi, wa yaqulul Qur'an mana'tuhu naum bil laili fasfi'ni fihi, qala fayasfa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku akan menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah dia syafaat karena aku. Al-Quran pun berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat karena aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka keduanya akan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे। इन मसाइब